Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Lula Kamal dalam acara Indonesia Bergegas. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai pengawasan penyalahgunaan prekursor narkotika. Prekursor sendiri maksudnya adalah bahan dasar atau bahan awal untuk membuat narkotika tersebut. Kenapa harus diawasi? Karena rawan penyalahgunaan. Banyak sekali prekursor ini ternyata merupakan bahan kimia yang biasa digunakan dalam industri. Sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, akhir-akhir ini sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif. Tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor 647 MPP, Keputusan KEP 10 2004, tentang ketentuan impor prekursor dan Nomor 649 MPP KEP 10 2004. Tentang penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika. Narkotika dan zat adiktif yang dapat memberikan efek ketergantungan pada awalnya diciptakan dengan melakukan ekstraksi dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang kemudian digunakan sebagai bagian dari proses pengobatan. Beberapa kebudayaan juga sudah mengkonsumsi bahan yang sekarang dikenal sebagai narkotika dan zat adiktif sebagai bagian dari tradisinya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pengembangan terhadap bahan alami dan kimia yang mengandung unsur narkotika telah menghasilkan beberapa bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hingga saat ini telah diidentifikasi beberapa bahan yang sebenarnya diciptakan untuk keperluan industri, namun dapat dijadikan sebagai bahan pemula untuk menghasilkan sejenis narkotika dan zat adiktif, atau yang lebih dikenal dengan prekursor. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional pada Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2013. Depinalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Kemajuan teknologi dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah memunculkan prekursor sebagai unsur utama dalam setiap rekayasa produknya. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri yang dapat disalahgunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika. Pemanfaatan prekursor sebagai bahan awal untuk menghasilkan narkoba merupakan penyimpangan terhadap hasil pengembangan ilmu pengetahuan. Prekursor itu kan hanya satu bahan dasar yang memang menjadi bahan utama dari satu jenis obat. Misal saja saya contohkan adalah efedrin HCl. Efedrin HCl itu adalah bahan dasar untuk obat-obat flu karena dia bersifat dekongestan ya, batuk flu itu untuk membuka jalan nafas individu yang sedang terkena influenza.
Namun apabila prekursor ini kemudian dicampur dengan berbagai zat yang memang bisa saling bersinergis kerjanya, tentu sangat membahayakan. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh narkoba. Gak bakal, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Kembali Indonesia Bergegas dan kita masih membahas mengenai pengawasan penyalahgunaan prekursor narkotika. Prekursor sendiri artinya adalah bahan dasar atau bahan awal sebelum kemudian dijadikan narkotika, pemirsa. Melalui penelitian dan pengembangan penyelidikan, BNN dan instansi terkait telah mengidentifikasi beberapa bahan prekursor yang masih berstatus barang legal karena dipergunakan untuk keperluan industri. Selanjutnya, pengawasan atau peredaran prekursor menjadi salah satu agenda penting dalam upaya P4GN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengawasan. Tentu kalau kita tanya pengawasan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh institusi pemerintah atau lembaga yang ditunjuk. Pengawasan itu harusnya dimulai dari masyarakat juga, dari kita individu, kelompok masyarakat, ya, dan juga instansi-instansi yang terkait. Jadi kalau kita tanya dari Kementerian Kesehatan misalnya, apa bentuk dukungan terkait dengan P4GN ini dan penyediaan dari prekursor, maka Badan POM bekerja sama dengan Direktorat Bina Yanfar itu punya tugas yang juga cukup berat untuk bisa memantau jumlah-jumlah prekursor yang masuk ke Indonesia dan mengikuti kemana prekursor tersebut berjalan atau didistribusikan. Karena kalau kita tidak tahu, distribusi bisa saja melenceng dari tempat atau dari yang seharusnya, ya. Jadi misalnya harusnya dia masuk ke PBF, ke pedagang besar farmasi. Tapi kalau ini tidak diawasi dengan baik, maka akan bisa lari ke orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pengawasan berjenjang dari masyarakat bila ada hal-hal yang mencurigai, kemudian dari Dinas Kesehatan setempat sampai ke Kementerian Pusat dan juga Badan POM itu harus dilaksanakan, dan kita juga harus selalu ada turun lapangan. Jadi memang salah satu tugas juga dari Kementerian Kesehatan adalah juga mengikuti hasil-hasil yang sudah diberikan oleh Badan POM. Biasanya kita dari Badan POM akan memberikan informasi bahwa ada obat-obat ini yang kemudian beredar, yang kita tahu bahwa prekursornya tidak ditujukan untuk obat-obat tersebut. Nah, itu juga harus menjadi catatan kita.
Peredaran prekursor pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk, tetapi masyarakat juga harus ikut serta mengawasi peredaran prekursor. Jika peredarannya tidak diawasi dengan baik, dikhawatirkan peredaran prekursor akan disalahgunakan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu bahwa yang namanya dunia narkoba itu dunia yang seringkali menarik bagi sebagian orang atau oknum yang memang ingin mencari kesempatan dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga pengawasan seketat apapun akan masih selalu ada celah-celah untuk mereka bisa melakukan suatu diversi lah istilahnya ya, menyalahgunakan prekursor-prekursor yang seharusnya secara legal menjadi bahan dasar dari obat-obat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap obat adalah sesuatu yang berbahaya jika disalahgunakan. Jika obat-obatan tanpa ada izin dari Badan POM dan tidak memiliki izin, diharapkan masyarakat harus waspada. Dan diharapkan tidak menggunakan obat yang tidak jelas izin dan aturannya. Dan penggunaannya ke depan, kita harus waspada terhadap peredaran narkoba yang menggunakan obat-obatan seperti prekursor. Karena masyarakat langsung yang berinteraksi terhadap obat-obatan. Tadi saya sudah katakan bahwa pengendalian itu berjenjang, ya, pengawasan juga berjenjang, dan ke depan tentunya kita harus masyarakat harus kita didik, harus kita beri pemahaman bahwa setiap obat itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, apabila mereka menggunakan obat-obat tanpa kita tahu, misalnya contohnya tidak ada bungkus yang jelas, tidak ada indikasi yang jelas, tidak ada izinnya, itu sebetulnya masyarakat sudah bisa menduga bahwa obat-obat ini adalah obat-obat yang sebetulnya tidak punya indikasi medis. Bahkan tadi ya, obat-obat yang memang merupakan satu designer drugs, dibuat oleh pedagang-pedagang farmasi gelap gitu ya, kalau istilah kita clandestine gitu. Nah, itu yang ke depan kita harus semua waspada. Jadi kenapa? Karena yang menggunakan obat-obat tersebut adalah masyarakat, dan yang akan rugi langsung dan masyarakat. Nah, kita ingin mengajarkan kepada masyarakat hal-hal ini, mereka harus jeli supaya ketika mendapatkan tawaran dari seseorang atau membeli obat dari suatu tempat membeli obat ya, misalnya ke toko-toko obat, kita harus yakini bahwa obat-obat itu bukan obat-obat yang memang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi tubuhnya. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba!
dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bergegas. Kita masih membahas mengenai pengawasan penyalahgunaan prekursor narkotika. Prekursor dibedakan atas jenis keperluannya. Prekursor untuk keperluan bahan industri farmasi, pengawasan dilakukan oleh Badan POM Republik Indonesia. Sementara prekursor untuk keperluan selain industri farmasi, pengawasannya dilakukan oleh BNN. Kesalahan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi telah menimbulkan pemikiran perlunya pengawasan ketat terhadap zat atau bahan yang dapat berfungsi sebagai prekursor narkotika. Tindak lanjut dari pemerintah adalah melekatkan aturan peredaran dari zat atau bahan kimia yang dapat berfungsi sebagai prekursor. Perlu dipahami, Badan POM perannya di sini adalah untuk menjaga agar narkotik, psikotropik ataupun prekursor untuk pengobatan itu tidak bocor ke jalur gelap, ilisit, ataupun sebaliknya dari jalur gelap, ilisit ke jalur licit, jalur yang memang kita awasi. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebagaimana amanat Undang-Undang 35 tentang narkotik, psikotropik, narkotik dan prekursor, itu jelas disebutkan bahwa kita melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan juga kemudian menjaga agar dapat tercegah dan diberantas peredaran gelapnya serta kebocoran dan penyimpangan tersebut narkotik dan prekursor dapat lebih lanjut dicegah. Tujuan dari pengawasan prekursor adalah terpenuhinya prekursor untuk industri farmasi dan non-farmasi, kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan kesehatan, pencegahan terjadinya penyimpangan dan kebocoran prekursor, serta perlindungan kepada masyarakat dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan prekursor untuk pembuatan narkoba. Ini dikaitkan dengan peran Badan POM ya. Jadi Badan POM tuh mulai pada waktu suatu bahan baku akan diproduksi itu kita kan import, ya, pengusahanya import. Nah, pada waktu import itu sudah ada kuota. Kuota itu didasarkan pada berapa selama ini kebutuhan pengobatan untuk obat tersebut. Kemudian pada waktu diproduksi, kami juga mengawal di sarana produksi maupun setelah beredar di sarana distribusi. Dalam hal ini penjualannya kalau untuk prekursor ataupun psikotropik ada pada apotek-apotek. Namun untuk narkotik itu dibatasi apotek tertentu. Nah, di situ juga diawasi agar tidak bocor ke jalur ilisit dan kemudian disalahgunakan. Setelah itu pun dilakukan juga monitoring dan evaluasi analisa laporan. Jadi semua fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian itu harus melaporkan penggunaan narkotik psikotropik. Nah, dari situ kami kemudian melakukan analisis dan selanjutnya hal tersebut bisa untuk mengawal apabila ada penyimpangan. Ada dua jenis prekursor, yaitu digunakan pada farmasi yang pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta yang di luar farmasi pengawasannya oleh Polri. Kalau dari sudut pengawasan itu tentunya kita mesti memperketat pengawasan produk tersebut tanpa menjauhkan produk tersebut atau narkotik psikotropik ataupun prekursor untuk pengobatan. Jadi kalau terlalu ketat nanti untuk pengobatan juga akan menjadi terbatas. Nah, kita butuh narkotik psikotropik walaupun memang dampaknya tentu memberikan pemikiran kita bersama, karena ini untuk penyakit-penyakit katastrofik ya kayak kanker dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari si pasien. Menurut Dani Pratomo, Ketua IAI, pengawasan pada apoteker sering dilakukan dengan cara pendekatan dan pemberian informasi
dan pengetahuan tentang penggunaan obat-obat untuk masyarakat dan diharapkan tidak menggunakan obat yang tidak jelas izin dan aturannya. Saya melihat bahwa penegakan hukumnya atau law enforcement-nya itu masih sangat kurang, sehingga yang terjadi adalah praktek kefarmasian dilakukan oleh siapapun yang bisa melakukan baca dan tulis. Coba kita lihat di apotek yang notabene adalah tempat penyaluran obat secara resmi, itu jarang sekali ditemui ada apoteker yang standby di sana. Padahal menurut Undang-Undang 36 pasal 108, mereka yang mempunyai kewenangan, yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan praktek kefarmasian hanya apoteker, kecuali di mana tidak ada apotek, dokter dan dokter gigi bisa melakukan praktek kefarmasian secara terbatas. Oleh karena itu, tanpa ada penegakan hukum atau law enforcement, rasanya sulit untuk bisa membenahi carut-marutnya peredaran obat di Indonesia, atau lebih khusus lagi yang terkait dengan prekursor atau narkoba. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Narkoba? Gak bakal, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pemirsa, dari tanggapan dan keterangan dari narasumber kita kali ini, kita bisa mengerti banyak sekali prekursor dari narkotika yang bisa disalahgunakan. Banyak bahan kimia dan juga banyak obat yang memang bisa disalahgunakan. Kita akan mendengarkan lebih jauh mengenai permasalahan ini di sini di Indonesia Bergegas. Ikatan Dokter Indonesia selama ini selalu memberikan pengawasan khusus peredaran dan penggunaan prekursor. Selama ini penggunaan prekursor sangat kecil, kecuali adanya permintaan untuk penggunaan yang mengandung prekursor. Penyalahgunaan prekursor di dunia medis itu sebetulnya kemungkinannya sangat kecil, karena di antara daftar prekursor itu hanya ada 5 prekursor yang juga merupakan obat begitu. Kalau tata laksana
pelayanan medis yang biasa, kita biasanya memberikan pasien itu resep untuk ya 5 hari misalnya atau 1 minggu ya. Jadi itu melibatkan jumlah yang sangat kecil untuk terapi. Biasanya bersangkutan dengan pasiennya, misalnya menggunakan ephedrine untuk misalnya sebagai obat campuran untuk pasien asma misalnya. Nah itu kan jumlahnya hanya sedikit sekali gitu ya. Jadi kalau semua seluruh dokter melakukan penata laksanaan pelayanan medik seperti itu, menggunakan obat jumlahnya rasional, jenisnya rasional, ya saya rasa tidak ada penyalahgunaan narkotika di bidang medis itu. Jadi kita mendorong dokter-dokter menggunakan obat secara rasional. Memang kita melakukan berbagai pelatihan mengenai penggunaan obat secara rasional. Ikatan Dokter Indonesia selalu mendorong pada dokter-dokter di Indonesia agar tidak menggunakan obat yang mengandung prekursor dan harus diteliti. Kami di PBID ataupun teman-teman di khususnya kedokteran itu apabila menggunakan narkotika psikotropika itu tentu digunakan untuk pengobatan. Jadi mohon dibedakan bahwa ada narkotika yang memang secara legal digunakan di kedokteran sama narkotika yang disalahgunakan yang beredar secara ilegal. Begitu juga psikotropika. Banyak dokter-dokter itu menggunakan psikotropika untuk pengobatan yang sesuai dengan gejala pasien. Tapi mohon dibedakan bahwa psikotropika ada juga yang ilegal yang tidak digunakan di kedokteran dan disalahgunakan. Selama ini Ikatan Dokter Indonesia selalu memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya remaja tentang penyalahgunaan narkoba. Karena selama ini banyak sekali remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, hari ini kita belajar banyak mengenai prekursor narkotika. Jadi Anda sekarang mengerti, sebetulnya prekursor itu memang sangat rawan disalahgunakan, tapi banyak cara kemudian mengawasi supaya penyalahgunaan ini bisa dihentikan. Dan pemirsa, selalu saya ingatkan bahwa setiap manusia di Indonesia memiliki peran dalam peperangan kita melawan narkoba. Sampai jumpa lagi di acara Indonesia Bergegas berikut.